Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknik kimia semuanya, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin, guru kimia di channel yang tercinta yaitu Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Yang lagi daring atau dalam jaringan belajarnya atau belajar dari rumah, jangan khawatir, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi khususnya untuk kalian semua materi kimia dengan harapan kalian bisa lebih mudah dalam belajar materi kimia di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif yang terakhir, yaitu tentang tekanan osmosis. Jika pada video sebelumnya sahabat sudah belajar tentang sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan awal, sifat koligatif yang kedua kenaikan titik-titik, sifat koligatif yang ketiga penurunan titik beku, maka sekarang kita belajar sifat koligatif yang terakhir, tekanan osmosis. Mungkin sahabat pernah mendengar proses osmosis ya di pelajaran biologi ya. Tapi ya mungkin kita pelajari lebih dalam ya, apa hubungannya osmosis dengan ilmu kimia, kita lihat saja. Baik sahabat, di sini ada dua buah wadah. Sebenarnya sama ini, satu wadah gitu ya, tapi ada initially atau awal gitu ya. Dan ini at equilibrium atau keadaan seimbang. Jadi di sini ada sebuah pipa U, kemudian diberi selaput atau pemisah berupa membran semi permeable. Kemudian pada sebelah kiri kita beri larutan ya. Di sini ada air sama zat terlarut. Jadi di sini larutan, ya di sini air saja. Saya ulangi lagi, di sebelah kiri kita beri larutan, sekarang larutan gula gitu ya. Sebelah kanan kita beri air saja. Ini dipisahkan oleh membran semi permeable. Nah, pada keadaan awal atau initially, tinggi mereka sama ya, atau water levelnya itu sama. Tapi ternyata setelah dibiarkan cukup lama, ternyata ada perubahan. Perubahannya adalah ternyata air yang ada di sebelah kiri atau larutan di sebelah kiri malah naik, kemudian yang ini malah turun. Nah, malah turun. Di sini ada sebuah tekanan ya. Ada perpindahan molekul air. Jadi sesuai dengan definisinya, membran semi permeable itu adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel tertentu. Dan dalam kasus ini adalah partikel zat terlarut tidak bisa lewat. Di zat terlarut yang ada di sebelah kiri tidak bisa lewat atau menembus membran semi permeable. Sementara air itu bisa. Jadi air yang ada di sebelah kiri atau di dalam larutan konsentrasinya lebih rendah daripada air yang ada di sebelah kanan. Gampangannya ya, molekul air yang di kanan itu lebih banyak daripada molekul air yang ada di kiri. Ya wajar ya, karena di sini murni air yang sebelah kanan, sementara di sini adalah larutan. Jadi jumlah airnya lebih banyak yang ada di air saja atau pelarutnya saja di sini. Maka air yang di sini karena kelebihan daripada di sini yang kekurangan air, maka terjadi perpindahan air dari kanan menuju kiri, dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah gitu. Jadi masuk, nah, ingat ya, ini ada konsentrasi airnya yang saya tinjau ya. Airnya menembus dinding membran semi permeable sampai terjadi namanya keseimbangan atau kesetimbangan. Akibatnya di sini terjadi kenaikan larutan di sini ya, lebih tinggi daripada air murninya. Nah, di sini ada peristiwa yang disebut dengan tekanan osmosis. Osmosis ini bisa kita hitung dari selisih dari ketinggian ini. Kita sebut dengan osmotic pressure. Peristiwa perpindahannya kita sebut dengan osmosis. Dasarnya tekanan yang ditimbulkan kita sebut dengan tekanan osmosis. Jadi membran semi permeable tadi ya, membran yang hanya dapat dilewati oleh beberapa partikel tertentu. Dan osmosis itu adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer. Ini ya, lebih encer. Atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Ini larutan yang lebih pekat atau larutan yang konsentrasi airnya kecil atau konsentrasi zat terlarutnya besar ya, tergantung kita lihat dari sisi mana ya. Jadi osmosis itu peristiwa perpindahan air dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah gitu. Baiklah, dari sini kita lihat secara molekuler ya, secara molekuler di membran semi permeable itu khusus karena di situ
lubang-lubangnya itu sesuai dengan ukuran dari air yang di sini, sehingga airnya bisa lewat. Sementara zat terlarutnya seperti gula ataupun ion gitu ya, seperti garam, ion Na+, NaCl- nggak bisa nembus. Jadi airnya bisa lewat, maju mundur gitu ya. Nah, kita cari yang dari sisi tinggi atau masing tinggi kalau ada cyanida. Itu adalah membran semi permeable. Nah, berikutnya sahabat, di sini ada 3 peristiwa atau 3 proses yang perlu sahabat pahami. Ada namanya hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Jadi di sini ada gambar sel darah merah, Ada gambar A, B, C, ya, A, B, C. Ini ada D, ya, filtrasinya. Jadi A di sini adalah untuk yang ini, ya, yang apa ini? Nah, saya gambar dulu kayak begini. Jadi ini yang B, ini yang C. Jadi A ini adalah kondisi setimbang, jadi keadaan isotonis ya. Jadi jika tekanan osmosis cairan yang ada di luar sel darah merah, dengan tekanan osmosis yang ada di plasma darah, di dalam darah, maka cairan bersifat isotonik terhadap plasma darah. Akibatnya diperoleh net aliran pelarut air keluar masuk sama dengan 0. Jadi keadaannya setimbang, baik jumlah air yang di luar dengan jumlah yang di dalam. Ya, itu setimbang, tekanannya sama. Kalau tekanannya berbeda, ini bahaya. Contohnya yang di B ini ya. Jadi kalau yang di B itu, jika tekanan osmosis cairan itu kurang dari tekanan osmosis plasma darah, maka cairan bersifat hipotonik. Jadi intinya di luar itu terlalu encer. Maka air yang ada di luar ini akan masuk ke dalam sel, ya, ke dalam plasma darah gitu ya. Dalam plasma darah. Jadi perpindahan atau osmosis ya, dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke konsentrasi air lebih rendah. Karena jumlah air yang di luar banyak. Ibaratnya kalau kita punya wortel atau kentang, kita masukkan ke dalam air, kita tinggalkan sampai 2 hari 3 hari itu, maka kentang atau airnya akan menggembung gitu ya. Karena airnya masuk ke dalam. Ini nggak boleh sebenarnya kalau di dalam tubuh kita terjadi seperti ini. Dan ini sebaliknya yang terakhir, namanya hypertonik ya. Hypertonik itu jika tekanan osmosis cairan itu lebih tinggi daripada tekanan osmosis plasma darah. Jadi tekanan yang di luar itu lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini penuh dengan zat larut atau kadar gulanya tinggi dan kadar airnya sedikit gitu ya. Sehingga air yang ada di dalam plasma ini terpaksa ditarik keluar. Dari air yang di dalam plasma darah ini ditarik keluar, akibatnya mereka menyusut, kemudian bisa malah pecah atau selnya mengalami kematian. Baik B dan C ini juga bahaya bagi tubuh. Dan A ini usahakan A itu terjadi pada tubuh kita ya. Jadi apapun yang kita makan harus isotonik ya. Mungkin sekarang ada produk minuman yang minuman isotonik gitu ya. Jadi minuman yang tekanan osmosisnya itu sama dengan tekanan osmosis yang ada di dalam tubuh kita, baik untuk sel gitu maksudnya ya. Itu adalah kondisi untuk hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Aplikasinya bagaimana Pak? Nanti ada penjelasan, ada contoh-contohnya video yang lain tentang penjelasan dari aplikasi tekanan osmosis. Jadi sahabat, tekanan osmosis itu adalah tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan. Jadi untuk menghentikan proses osmosis butuh tekanan. Itu juga disebut dengan tekanan osmosis, hampir sama. Kemudian nilai tekanan osmosis kita simbolkan dengan P dari suatu larutan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Van Hoff yang identik dengan hukum gas ideal. Jadi kalau kita tahu rumus PV-nRT untuk gas ideal P dengan bukan P ya, tapi P walaupun itu tekanan gas, maka kita identikan dengan mengganti P itu dengan P. Jadi PV sama nRT, V-nya kita pindah ruaskan ke sini, jadi N dibagi V. N dibagi V untuk suatu larutan itu adalah molaritas atau konsentrasi. Maka P sama dengan mRT, gitu ya. P sama dengan mRT. Dengan P adalah tekanan osmosis, V adalah volume, N adalah mol zat terlarut atau jumlah zat terlarut, T adalah suhu larutan dengan satuan Kelvin. Jadi ini yang perlu diingat ya, suhunya harus Kelvin. Kalau Celsius kita tambah dengan 273. R adalah tetapan gas dengan nilai 0,08206 liter atm per mol Kelvin atau sama dengan 8,3145 meter kubik Pascal per mol Kelvin. Bergantung nanti dari nilai satuan yang diinginkan oleh soal ya. Nah, dari persamaan tersebut sahabat terlihat bahwa nilai tekanan osmosis P itu hanya bergantung dari jumlah partikel zat terlarutnya saja dalam larutan dan dinyatakan oleh kemolaran larutan.
Kemudian sahabat bisa juga membandingkan sifat kualitatif ini unik ya. Karena tekanan osmosis itu ada namanya T, yaitu suhu. Sementara kalau kita bandingkan dengan 3 sifat kualitatif lainnya, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik dan penurunan titik beku, itu tidak dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu lingkungan itu mempengaruhi tekanan osmosis ternyata ya. Oke sahabat, setelah kita memahami tentang osmosis dan persamaannya, kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, sebanyak 60 gram glukosa dilarutkan ke dalam air hingga volume 500 ml. Berapa tekanan osmotik larutan glukosa pada suhu 25 derajat Celcius? Kita masukkan ke rumus. Di sini kita cari konsentrasinya dulu ya. M sama dengan massa glukosa per mR kali 1000 per volume larutan. Kita masukkan massa glukosanya 60 per 180 kali 1000 per 500 sama dengan 0,066 molar. Jadi kita masukkan ke persamaan Pi sama dengan MRT, maka sama dengan 0,66 kali 0,082 kali 298, di mana 298 ini berasal dari 273 ditambah 25 derajat Celcius ya. Kita konvertkan ke Kelvin. Maka ketemu tekanan osmosis sebesar 16,13 atm. Contoh soal yang kedua. Tekanan osmotik larutan glukosa pada suhu 27 derajat Celcius adalah 0,9846. Berapa massa glukosa yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml tersebut dengan MR glukosa 90? Maka Pi-nya sudah ketahui ya sahabat ya. Kita masukkan saja ke nilainya. Pi sama dengan MRT 0,9846 sama dengan massa glukosa per MR glukosa 1000 per volume kali 0,082 kali 300 kali 273 ditambah 27 ya sahabat ya. Dari derajat Celcius 300 Kelvin gitu ya. Ini kita masukkan MR glukosanya 80. Volume larutannya 500 ya sahabat ya. Nah, kita akan 500 ini 500 1000 bagi 500 kan sama dengan 2. 2 kali 0,082 kali 300 ketemu 24,6. Kita lanjutkan mencari massa glukosanya, maka massa glukosa ketemu sama dengan 3,6 gram. Mudah ya sahabat ya. Aplikasinya sangat simpel. Rumusnya cuma satu ya per sifat maksudnya gitu ya. Oke, berikutnya tentunya ada oleh-oleh buat sahabat, yaitu latihan soal. 2 latihan soal saja. Yang pertama, berapa gram glukosa yang harus dilarutkan dalam 3 liter air agar tekanan osmotik larutan 5 atm pada temperatur 27 derajat Celcius dengan nilai tetapan gasnya 0,0821. Yang kedua, sebanyak 1,5 gram zat non-elektrolit dalam 250 ml larutan pada temperatur 15 derajat Celcius memiliki tekanan osmotik 0,521 atm. Berapakah MR dari zat tersebut? Jadi soal yang pertama sahabat diminta untuk mencari massa glukosa ya agar Pi-nya 5 atm. Yang kedua sahabat diminta untuk mencari MR-nya dari data yang sudah diketahui. Tentunya sahabat hanya menggunakan persamaan tadi ya, Pi sama dengan MRT. Gitu. Baiklah sahabat, cukup ya apa yang saya sampaikan. Sifat kualitatif larutan yang saya sampaikan ini adalah untuk zat yang non-elektrolit. Untuk elektrolit tentunya akan dibahas pada video yang berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya nggak akan bosan menyampaikan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman yang lain agar video ini menjadi video yang bermanfaat dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya ucapkan terima kasih, dadah.